Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Maufiroh. Saya dari Tadris Matematika IAIN Kediri. Sebelum saya mulai presentasi kali ini, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah pengetikan atau salah pengucapan. Terima kasih sudah memilih video ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Secara umum, perkembangan biologis yaitu perkembangan individu yang berupa perubahan fisik dalam tubuh individu. Perkembangan tersebut meliputi tinggi dan berat badan. Selanjutnya, dalam perkembangan biologis, itu berhubungan dengan masa remaja. Masa remaja memiliki pengertian yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya kita masuk ke potret remaja. Di sini saya mengambil dari seorang anak bernama Jim yang berumur 14 tahun. Dia mengatakan, "Aku pendek. Ayahku setinggi 180 cm, sedangkan aku cuma 124 cm. Umurku sudah 14 tahun. Aku selalu jadi pilihan terakhir untuk main basket. Mungkin karena aku terlalu pendek. Gadis-gadis pun tidak kelihatan tertarik padaku, karena kebanyakan dari mereka lebih tinggi daripada aku," dari Jim 14 tahun. Itu merupakan gambaran masalah remaja di masa kini. Selanjutnya yang B, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Pengaruh-pengaruh tersebut diantaranya sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli, genetika perilaku, dan temperamen. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari pengaruh-pengaruh tersebut. Yang pertama dari sifat dasar gen. Sifat dasar gen dibagi menjadi 3, yaitu genotip, fenotip, dan reaction range. Genotip sendiri adalah warisan genetika seseorang yang berupa material genetika aktual yang sebenarnya ada. Misalnya saja, kita dari keluarga yang rata-rata berkulit sawo matang, maka sulit kemungkinan untuk kita bisa berkulit putih mulus seperti orang Korea. Selanjutnya, fenotip. Fenotip yaitu suatu ciri-ciri yang dapat diamati dan diukur, seperti ciri fisik yang tampak, seperti tinggi badan dan berat badan, warna mata, warna kulit, dan lain-lain. Yang terakhir, reaction range. Reaction range bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meskipun dia diberi makan sebanyak mungkin atau sebaik mungkin gizinya, orang yang memiliki gen pendek tidak akan tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Slide selanjutnya yaitu metode yang dipakai ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetics adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Yang selanjutnya yaitu temperamen. Temperamen dibagi menjadi 3, yaitu temperamen pada anak yang bertemperamen mudah, yang kedua anak bertemperamen sulit, yang ketiga anak bertemperamen lambat menghangat. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, anak yang bertemperamen mudah. Biasanya ia memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan, dan mudah menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Yang kedua, tentang anak bertemperamen sulit. Anak bertemperamen sulit cenderung bereaksi negatif, banyak mengeluh, kegiatan kesehariannya tidak teratur, dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Dan yang terakhir, anak bertemperamen lambat menghangat. Di sini, bahwa anak yang bertemperamen lambat menghangat menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati juga dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya,
yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Interaksi faktor bawaan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, genotip aktif lingkungan. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kedua interaksi sebelumnya. Dari interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, genotip aktif lingkungan, itu masing-masing memiliki penjelasan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Dalam hal ini misalnya, orang tua memiliki gen yang cerdas dan cakap dalam membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku banyak seperti bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap dalam membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, interaksi genotip evokatif lingkungan. Ini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Maksudnya gimana? Seperti misalkan ya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangan sosial ketimbang anak yang pasif dan terdiam. Dan yang terakhir, interaksi genotip aktif lingkungan. Interaksi tersebut terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini tergantung pada genotip yang mereka miliki. Misalnya saja, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Selanjutnya, yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Hal ini dijelaskan masing-masing dari yang terbagi dan tak terbagi. Pertama, yang terbagi dahulu adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang selanjutnya, pengaruh lingkungan yang tak terbagi, yang tidak dibagi-bagi, adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya, atau saudaranya lah. Jadi, kesimpulan dari pembagian 2 di depan tadi, secara ringkas, yaitu baik gen maupun lingkungan diperlakukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja. Tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang. Tumbuh kembang memerlukan beberapa faktor, beberapa pemicu. Yang pertama, pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala. Yang terakhir, kelenjar limfoid. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Yang pertama, faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Yang kedua, kecepatan kematangan. Yang ketiga, pengaturan umpan balik. Dan terakhir, massa tubuh. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, faktor mencari sasaran dan penstabilan diri. Dalam keadaan terhambat, penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Yang kedua, kecepatan kematangan yang berbeda. Diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang ketiga, pengaturan berdasarkan umpan balik. Hal ini melibatkan penyesuaian diri struktur biologi terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain,
seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Yang terakhir, masa tubuh. Masa tubuh itu apa-apa yang menjadi tolak ukur dalam tubuh kita. Pubertas. Pubertas dijelaskan dalam 3 teori: batasan dan determinan pubertas, kedua perubahan hormonal, 3 perubahan fisik. Itu merupakan hal-hal yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama, batasan dan determinan pubertas. Pubertas sendiri memiliki pengertian, yaitu perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik dari dalam atau faktor masa tubuh, faktor mutu makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Yang kedua, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, dan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang ketiga yaitu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi badan serta kematangan seksual pada seseorang. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif saya ambil dari 2 tokoh. Yang pertama dari Piaget, yang kedua dari Brunner. Dari Piaget sendiri, dia menjelaskan melalui skema-skema yang dibuatnya. Skema perkembangan kognitif manusia oleh Piaget tersebut diantaranya: yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu pada umur 0-2 tahun, atau dari bayi hingga anak berusia 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu ketika berumur 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu pada umur 11-15 tahun. Selanjutnya, pandangan menurut Brunner. Brunner memiliki gambaran tahapan perkembangan kognitif pada seseorang atau pada anak. Tahap-tahap tersebut, yang pertama, tahap enaktif. Tahap enaktif yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui respon-respon motorik, respon gerakan. Yang kedua, ikonik. Tahap ikonik yaitu pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif yang berasal dari otak, yang keluar dari otak, seperti hayalan-hayalan, imajinasi-imajinasi anak. Yang terakhir, tahap simbolik. Tahap simbolik itu pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, yang tidak teratur, dan simbol matematika. Yang terakhir, simbol sistem, berupa simbol-simbol yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau ada kurangnya, silahkan tulis ke kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.